سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min syarri ma innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama sekalian yang amat sangat berbahagia. Di pagi hari ini di tempat yang sangat menyejukkan kita semua, di suasana yang sangat membahagiakan hati kita, patut kita bersyukur kepada Allah dengan syukur sebanyak-banyaknya, dengan syukur sebesar-besarnya. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah menjadi syukur yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira dua pekan yang lalu datang ke kantor kami seorang ibu-ibu usia 56 tahunan dengan wajah gembira menceritakan kisah hidupnya yang sang ibu ini berasal dari Malang Selatan. Kemudian sang ibu ini Rasulullah menikah dengan seorang lelaki dari Kota Batu, dan lelaki yang dia nikahi beragama Buddha, pegawai negeri, guru di sebuah sekolah di Batu, beragama Buddha. Ibu kalau lewat ke Batu ada namanya STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha, di jalan Mojorejo. Ada STAB, ada Wihara Besar. Sang suami tinggal di dekat STAB, beragama Buddha. 20 tahun lalu kira-kira dia menikah dengan suaminya. Karena suaminya beragama Buddha, dia menikah di catatan sipil. Dan setelah bercerita pernikahannya, suaminya, kemudian beliau sampaikan
Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu suami saya wafat dan saya masih Islam lagi. Jadi ketika suaminya wafat, dia mengucapkan syukur kepada Allah, dan dengan itu dia bisa kembali kepada agama Islam. Dia ceritakan kepada kami sambil rasa bahagia luar biasa. Dan di akhir kisahnya beliau sampaikan sambil beliau nangis, Pak Menunggu, alhamdulillah pula anak saya satu-satunya perempuan yang sekarang SMA, alhamdulillah mau ikut saya jadi seorang muslim. Sambil nangis nangis. Kenapa dia nangis? Dia merasa bahagia 20 tahun hidup bersuamikan budak. 20 tahun hidup serumah dengan laki-laki yang beragama Buddha, dengan mendamping hidup yang tidak menyembah Allah, dengan suami non-muslim. Maka dia sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di usia saya hampir 60 tahun, Allah berikan saya nikmat kembali kepada bahagia luar biasa. Dan ada kisah kedua, hari Jumat yang lalu jam 9, Jumat jam 9, datang lagi ke kantor seorang laki-laki kelahiran 57. Berapa usianya? 68. Alif, tolong saya bantu masuk Islam, karena dulu saya muslim, bapak ibu saya muslim. Karena menikah dengan seorang wanita warga desa Junejo, akhirnya saya ikut Islam. Akhirnya sang bapak ini masuk Islam usia 68, punya anak 4. Alhamdulillah semua anaknya masuk Islam. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita betapa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu naik turun, iman itu menguat melemah. Itu tabiat iman. Godaan di luar sangat berat, bisa mengurangi iman, melemahkan iman. Maka setiap kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah untuk urusan iman kita. Karena inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga, yang detik ini kita rasakan semua. Kita bersyukur hari ini jadi seorang muslim, kita bisa kumpul di tempat ini. Kalau kita jadi orang Kristen, mustahil kita kumpul bareng-bareng di sini. Kalau kita jadi orang Buddha, mustahil duduk nyaman di tempat ini. Karena kita seorang Muslim, maka kita duduk di sini, kumpul di sini, dan ini semua salah satunya adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la haula an maksiatillah illa bi'ismati wa la quwwata ala ta'atihi illa bima'unati. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Maka hari ini kita semua telah mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Dan inilah salah satu bentuk taufik, hidayah taufik, ya, petunjuk dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan. Jamaah rahimahullah. Maka pertolongan Allah itu sangat kita butuhkan, ya. Bantuan Allah itu sangat kita perlukan. Sebab serangkaian apapun persoalan itu, tanpa pertolongan dari Allah mustahil kita bisa melakukannya. Seberat apapun problem hidup, dengan pertolongan Allah semuanya akan menjadi sangat mudah. Maka ada sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang beberapa perkara yang menjadi tanda-tanda pintu taufik itu tertutup. Dalam kitab Al-Fawaid juga menyampaikan qala Syafiq Ibnu Ibrahim rahimahullah ta'ala, ughliqa babut taufik 'anil khalqi min sittati asya' istighathatuhum bin ni'mah an syukriha wa raghbatuhum fil 'ilmi wa tarkuhumul 'amal wal musara'atu ila dhanbi wa ta'khirut taubah wal idhtira'u bi suhbati shalihin wa tarkul ibtida'i bi fi'alihim wa ikbaru dunya anhu wa hum yattabi'unaha wa ikbarul akhir 'alaihim wa hum mu'riduna anha. Kata Syafiq bin Ibrahim mengatakan pintu taufik tertutup bagi manusia dalam 6 perkara. Yang pertama, mereka sibuk dengan kenikmatan namun lupa bersyukur. Ini akan menutup pintu taufik. Pintu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersemangat menuntut ilmu agama namun meninggalkan amal. Ketiga, bersegera dalam perbuatan dosa namun menunda-nunda taubat, tertipu dengan persahabatan mereka dengan orang-orang soleh. Mereka tidak mencontoh sahabat-sahabat itu dalam ketaatan, dan dunia berpaling dari mereka, namun mereka malah mengikutinya, dan berakhir akhirat mendatangi mereka, namun mereka berpaling darinya. Ibu rahimahullah, kita sangat ingin Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan hidayah atau taufik kepada kita. Jangan sampai ada di antara kita kejadian
kejadian-kejadian seperti sang ibu tadi yang akhirnya murtad gara-gara seorang suami. Untungnya sang ibu dikasih kesempatan Allah untuk bisa bertobat di usia hampir 60 tahun. Jangan sampai sebagaimana seorang lelaki yang kemudian murtad berpuluh-puluh tahun dan Allah kasih kesempatan dia di usia hampir 70 tahunnya. Karena sebagian orang ada yang pintu taufik itu tertutup rapat-rapat dan sampai wafatnya dia tidak mendapatkan hidayah iman lagi. Sampai meninggal dunianya dia masih dalam keyakinan non-Muslim. Maka ibu rahimahullah, inilah 6 perkara yang harus kita renungkan, 6 hal yang harus kita hayati, dan kemudian hendaknya menjadi nasihat kita suatu saat. Yang pertama adalah mereka sibuk dalam kenikmatan namun lupa bersyukur kepada Allah. Jika orang diberikan nikmat, dikasih nikmat, dikasih anugerah, dikasih kemudahan di dalam hidup, namun lupa bersyukur, tidak mau bersyukur, itu bisa menjadi penutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ibnu Hazm mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah itu hanyalah musibah. Bersyukur itu menggunakan nikmat untuk semakin dekat kepada Allah, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah, menggunakan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau ada seseorang dikasih nikmat oleh Allah tapi tidak semakin dekat kepada Allah, maka nikmat-nikmat itu adalah musibah, nikmat itu adalah bencana. Ibu-ibu rahimahullah, kalau Allah ngasih kita mata, tetapi dengan mata kita tidak semakin dekat kepada Allah, maka mata ini akan jadi musibah di akhirat. Dikasih bisa bicara, tapi dengan bicara itu tidak semakin banyak kebaikan dari kata-kata kita, maka sesungguhnya bisa bicara itu adalah musibah buat kita. Diberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan keluarga, kalau semua itu tidak semakin dekat kepada Allah, maka itu akan menjadi musibah. Maka apapun nikmat dari Allah, apapun nikmat dari Allah, harus kita pastikan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Hasan Al-Basri sampai mengatakan, Inna Allaha la yumatti'u bin ni'mah ma sya'a fa idza lam yushkar 'alaiha qalabaha 'adzaban. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jika seseorang tidak bersyukur, nikmat tersebut malah berubah menjadi siksa. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau nikmat itu tidak disyukuri, malah bisa berubah menjadi siksa, menjadi bencana, menjadi musibah, menjauhkan kita dari Allah.
Maka ibu rahmatullah, ada seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan harta banyak, karena Allah berharap orang ini tidak sampai semakin jauh dari Allah ketika hartanya banyak. Ada orang yang hartanya disederhanakan oleh Allah agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang hari ini kita dapatkan, apapun hari ini yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, maka harus disyukuri, ya, disyukuri, digunakan untuk kebaikan. Dan tanda-tanda orang tidak bersyukur itu, satu, membandingkan keadaan diri dengan orang lain. Orang yang kurang bersyukur itu di antara tandanya membandingkan keadaan diri dengan orang. Lihat tetangganya kaya, dia penghasilannya sedikit. Lihat temannya punya mobil mewah, dia pakai sepeda motor. Lihat sahabatnya naik jabatan, dia tetap saja seperti itu. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan dunia, dalam urusan harta, dalam urusan kekayaan, itu tanda tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Padahal banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Sering mengeluh, sering mengeluh itu tanda orang kurang bersyukur. Kadang-kadang ibu-ibu, lisan kita itu dengan mudahnya menunjukkan kita ini mengeluh. Misalnya ibu, di rumah banyak pekerjaan, apa kalimatnya? Aduh, abot, semua kesel, lelah, payah. Aduh, iki rumari, iki rumane, simpan rumari, teko mane, iki dulu bersih, iki rusuh mane, iki dulu rapi, iki orang narik. Ibu-ibu, saya dulu pernah diingatkan mak saya kecil. Saya dulu ketika masih SD, karena tahu begini, orang masa tahu kalimatnya itu tanda apa? Mengeluh. Dulu mak saya sedang ojo dibalik mana? Sekecil itu Bapak, sesederhana itu, seremeh itu mak saya dulu sama saya, tahu mak saya. Anakku itu banyak pengeluh, ngomongin. Dan emak saya mengingatkan saya berulang-ulang, berkali-kali, diulang-ulang, sampai benar-benar saya tidak pernah mengulang lagi kalimat itu. Nggak pernah bosan masih ingat saya ingat itu. Kalau saya ngomong, yo, ojo maneh, gak bener, gak api, gue kon susah ini terus. Bayangkan, ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu, kamu tahu, seringkali di rumah tangga itu, kalau ditanya, siapa yang paling susah? Ibu-ibu. Betul. Padahal suami jenengan juga susah di luar-luar. Ya. Dia nggak tahu, dia nggak paham. Kalau ditanya siapa yang paling menderita,
kami Pak ibu-ibu, padahal suami jenengan di rumah banyak masalah, di kantor itu banyak masalah, banyak persoalan, banyak tuntutan, ya luar biasa berat, luar biasa berat. Maka jangan suka mengeluh. Ingatkan anak-anak kita ibu-ibu, kalau ada sedikit kata-kata mengeluh, ucapan mengeluh, sikap mengeluh, segera diingatkan. Sebab jika tidak, itu nanti dibawa sampai dewasa, sampai berumah tangga, dan itu tidak baik. Padahal nikmat Allah sangat besar, ya. Masalah itu hanya sedikit. Bayangkan kita mengeluh, ya Allah, cucian banyak, ya, setrikaan numpuk, ya. Di Palestina orang tidak punya baju. Bayangkan, nggak punya baju, ya. Kita punya baju banyak mengeluh, ya. Ya Allah, piring numpuk, mau berangkat piring numpuk di rumah belum ada yang cuci. Suami habis makan ditaruh, anak-anak makan ditaruh, nggak pernah bantu cuci. Kalau lihat piring itu, alhamdulillah, lihat piring numpuk banyak, itu artinya tadi pagi keluarga kita sudah makan. Bersyukur. Lihat piring itu, bukan lihat kotornya. Alhamdulillah ya Allah, anak saya tadi pagi makan, keluarga saya makan, bersyukur. Itu yang dilihat. Kalau mengeluh, itu pintu taufik bisa tertutup. Nanti semua akan dikeluhkan, semua akan dikeluhkan. Ya. Suami terlambat mengeluh, ya. Suami pulang diomeli, lebih malam lagi tambah diomeli. Anak-anak pulang terlambat dimarahi. Semua akan jadi persoalan sulit kalau ada keluhan di dalam jiwa kita. Maka jangan suka mengeluh. Apapun yang dilihat, alhamdulillah. Rumah kotor, alhamdulillah, berarti ada anak-anak di rumah. Ibu bisa bayangkan, nanti kalau anak kita menikah semua, di rumah sepi, tidak ada barang yang berceceran, tidak ada sampah di rumah, karena tidak ada anak-anak kita. Ibu-ibu yang anaknya sudah rumah tangga semua merasakan kesepian. Mainan di pojok tetap di situ, nggak orang tahu. Ya. Kamar tidur tertata rapi, nggak ada yang tidur di kamarnya, karena anak-anak sudah rumah tangga semua. Ya. Maka apapun disyukuri. Ingatkan keluarganya supaya rapi, supaya bersih, tertata baik ya. Tapi tidak boleh mengeluh. Ya, ingatkan beda dengan mengeluh. Ya. Maka tanda orang-orang bersyukur itu suka mengeluh. Ya. Sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan diri. Ya. Sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan diri. Ya. Akhirnya mengeluh tentang dirinya. Ya Allah, aku koyong itu. Ya, jangan suka mengeluh tentang diri. Selalu merasa berjuang, selalu merasa yang paling banyak berkorban, selalu merasa yang paling banyak jasanya. Lihat suami pulang, duduk, sendenan, lesehan. Aduh, orang di wedok kesel mulai esuk sampai sore, bojo mulai enak-enake lesehan. Ya. Merasa kita yang paling
susah. Apalagi lihat bojone HP-an yang ini boleh. Aduh Pak, aku kesel. Padahal suami di luar rumah juga kesel ibu. Ya. Sudahlah, diniatkan apapun yang kita lakukan karena Allah. Ya. Jangan merasa yang paling banyak pengorbanannya, jangan merasa yang paling menderita, jangan merasa yang paling susah di rumah tangga. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu merasa menderita, ketahuilah suami Anda punya rasa yang sama. Punya rasa yang sama itu. Cuma orang lelaki tidak cerita. Lelaki itu selalu diam. Lelaki itu pula tidak akan ngomong. Lelaki di jalan misalnya tabrakan, dia diam. Cerita sama suami? Enggak. Di mari atas saya ngomong sama istri? Enggak. Kelihatan wajah baik-baik, padahal banyak masalah. Ibu-ibu, saya punya teman. Itu seringkali sesak. Diperiksa ke dokter berkali-kali, nggak ada tanda-tanda dia sakit jantung. Berbulan-bulan nggak ada tanda-tanda sakit pernafasan. Nggak ada sama sekali. Ternyata akhirnya diketahui si teman kami itu punya penyakit asam lambung. Dan asam lambung itu salah satu pemicunya bukan makanan, ternyata pikiran. Jadi kalau ibu-ibu lihat suami jenengan nggak cerita, belum tentu dia tidak ada masalah. Kalau suami ibu-ibu nggak ngomong, nggak curhat, begitulah laki-laki. Maka nggak usah tanya pulang mas sonopo, ada masalah apa, cerita dong. Kalau suami diem, nggak usah maksa suami cerita. Ya. Maka ibu rahimahullah, ya, cukup kita berbuat baik dan cukup Allah yang mengetahui kebaikan kita. Ya. Melihat sesuatu kejadian secara pesimis itu menjadi tanda kurang bersyukur. Pesimis, aduh, anakku kok yopo masa depannya. Aduh, anak saya nanti bagaimana nanti ketika dewasa. Ya. Anak saya sekolah diajari kok nggak bisa. Anak saya kok sulit nangkap pelajaran. Pesimis. Ya. Itu menjadi kurang bersyukur. Ya. Merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Ya. Pernah kehilangan dompet kita isinya 1 juta. Bingungnya gak karu-karuan. Padahal selama hidup telah menerima uang rezeki bukan 1 juta, bahkan puluhan ratusan juta. Kehilangan 1 juta sudah mengeluh, menderita. Hilang 1 juta. Ya, dompetnya jatuh, atau ATM yang ketelisur, atau ditipu orang, kemudian merasa kehilangan. Ibu-ibu rahimahullah, kemarin anak saya tiba-tiba sama saya sambil susah ngomong. Anak saya kuliah di Jember. Dia cerita lama, sebulannya apa? Saya ketipu, uang saya 3 juta hilang. Anak saya bilang sama saya ketipu, uang di ATM saya 3 juta hilang. Saya bilang, nggak apa-apa, hilang tak ganti. Insya Allah musibah urusan dunia itu lebih sederhana daripada musibah urusan agama. Nggak usah itu, 3 juta gampang goleane. Ya. Namanya anak, bayangkan kuliah
di tempat jauh dari orang tua, 3 juta hilang. Itu kalau nggak dibiasakan tenang, itu nanti kalau kehilangan lagi bisa stres. Nah, Ibu rahimahullah. Yang ketujuh, sering berlarut-larut dalam penyesalan. Ya. Sering berlarut-larut dalam penyesalan. Apalagi yang sudah rumah tangga, yang sudah berkeluarga, yang punya suami, ya, kadang-kadang penyesalannya berlarut-larut. Ya. Dulu awal-awal menikah, kok etok tapi itok, gitu. Kelihatan semuanya baik. Berlalu rumah tangga seminggu, sebulan, setahun, jeleknya mulai kelihatan. 2 tahun tambah banyak, jeleknya kelihatan. 3, 5, 6 tahun baru ngomong, ya Allah, kok nikah dengan ini, gitu. Ya Allah, dulu kok tak terima lamarannya. Ya Allah, dulu seandainya dengan teman kuliah, gak teman kampung, gitu. Menyesal sampai usia pernikahan 20 tahun menyesal. Padahal menyesali apa yang sudah terjadi itu tidak bisa merubah keadaan. Ya, maka nggak usah disesali, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ya, nggak usah berandai-andai gitu, nggak usah berandai-andai. Kemarin tuh saya hari apa itu? Sepekan yang lalu, Rabu Kamis, di kantor saya ada cobloan, ada 17 calon manten. Salah satunya kisah seorang suami menikah, lalu dia menceraikan istrinya, dia menikah lagi. Ternyata kemarin daftar lagi ke kantor, menikah dengan istri pertama, karena yang kedua dia cerai. Jadi menikah, dia ceraikan istri, menikah lagi, datang lagi ke kantor. Saya bilang, Pak, pun terakhir ini di 40 khilaf. Di 40 khilaf pun tak sampaikan, Pak, tahu kan? Ternyata yang kedua tidak jauh lebih baik daripada yang. Maka ibu-ibu yang sekarang sudah punya suami, disyukuri. Alhamdulillah. Jangan berangan-angan, ya kok koncoku bojone ngono yo, dadi bojoku. Nggih. Ya Allah, temanku suaminya ustaz, dane bojoku koyok ustaz. Gitu, bayangin gitu. Ya Allah, yang nggak bayangin itu. Di Bandung loh, ada yang bilang itu ustaz yang ya Allah, naudzubillah. Ya, kita ini ibu-ibu yang tahu kondisi suami kita, ya yang di rumah. Yang di luar rumah nggak tahu bagaimana kondisi rumah tangga kita. Suami nggak tahu. Seakan-akan suaminya segini baik-baik saja bagi orang lain. Bagi yang istrinya, oh ujian berat, ya. Ujian berat bagi yang di rumah. Yang lain, kok penak ya rumah tanggane ketok ayem, ketok bendino mlaku bareng, padahal di omah. Kira. Esok jam 6 tangan bareng, jam 7 kate budal bekerengan. Pernah kan? Terjadi. Ya. Maka disyukuri. Ya, apapun disyukuri. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ini penting.
Ya. Oke. Asyukru itu tarkul ma'asi. Syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Ya. Syukur itu dengan meninggalkan maksiat. Mengeluh, jengkel, tongkol, ya, gregetan, apa lagi? Dan teman-temannya itu, ya, itu nggak boleh. Oke? Tidak boleh. Nah, sekali lagi disyukuri. Ya. Jangan sampai pintu taufik tertutup karena tidak bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun disyukuri, sesederhana apapun disyukuri. Bahkan Ibnu Jamiyah mengatakan, wa musibah tuqbilu bika 'ala Allah khairul laka min nikmatin tunsika dzikrullah. Musibah yang membuatmu kembali kepada Allah itu lebih baik untukmu daripada nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah. Ibu-ibu, kalau kita dapat musibah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat jauh dari Allah. Dikasih sakit, alhamdulillah, akhirnya banyak istighfar. Astagfirullah, toroning. Astagfirullah, untukku. Astagfirullah. Ya, akhirnya sering baca lek sehat, meneng. Ketika sakit astagfirullah, dosa apa ini? Ibu-ibu, kadang-kadang orang diuji dengan anak itu jadi nikmat. Kenapa? Ada orang diuji dengan anaknya, akhirnya tahajudnya istiqomah. Ya, tahajudnya istiqomah. Puasa Senin Kemisnya rutin. Zikirnya subuh-subuh. Ibadahnya luar biasa, sholatnya khusyuk karena ingat sama anak. Saya punya teman kiai itu, sampai cerita sama anaknya. Anaknya ini dipodokan kabur. Anaknya kiai. Saya ngomong, le, abdimu ini banding nobek orang tua yang lain. Abdimu bisa entek-entekan dirakat nih. Bayangin. Entek-entekan dirakat kanggo awakmu. Bandingno ambek wong kowe liyane di batu. Abdimu wis entek-entekan. Ibadah wis tak tok no. Kok dadi ujian ambil aku. Bayangin. Sampai pernah anaknya kabur dari pondok. Suami istrinya ini, kiai sama istrinya ini cari, bu, bayangkan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan, anak kabur, pondok nggak tahu kemana kaburnya, anaknya nggak pulang ke rumah. Bayangkan, dengan bayangkan kalau di berita itu ya, ada berita kehilangan anak perang, tahu itu? Bayangkan kalau kita jadi orang tua, bingungnya nggak karu-karuan. Ya. Maka kadang-kadang musibah itu menjadikan kita jadi lebih baik, ya, daripada nikmat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Ya. Maka ini pentingnya bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah bersemangat menuntut ilmu agama namun meninggalkan amal. Rajin taklim, rajin ngaji, rajin kajian, senang dengarkan ceramah. Di rumah juga yang disetel murotal atau ceramahnya ustaz, setiap hari ngaji gitu.
tapi gak semakin baik, gak semakin solehah, gak semakin sabar, gak semakin syukur, gak semakin baik. Nah, maka ada sebuah nasihat sederhana mengingatkan kepada kita, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Ya. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah hidayahnya, niscaya ia hanya semakin jauh dari Allah. Ibu-ibu rahimahullah, suatu saat ada seorang suami ke saya, Ustaz, istri saya itu loh rajin ngaji, suka taklim, di rumah yang didengarkan juga ceramahnya Ustaz, tapi dari awal menikah sampai sekarang kok masih kasar sama saya, suka bentak sama saya, angel dilino. Ibu-ibu, kalau saya ngomong ke suaminya, kira-kira gimana? Sabar. Kalau saya ngomong kepada istri dan suami beda. Kalau saya ngomong ke istri, ke ibu-ibu, jangan sampai dengan ngaji ke rumah pulang gak berubah. Nanti suami tinggal ngomong gitu. Nanti ngomong, Allah ngaji bolak-balik pancet ya. Allah rutin bener-bener di assalam pancet ya kantornya men. Jadi, mari pastikan dari sini dapat ilmu 1-2 diamalkan di rumah. Tapi kalau saya bilang sama suami ini, saya bilang, Mas, istri Anda ngaji seperti itu sikapnya, apalagi nggak ngaji. Itu saya sampaikan dulu. Jadi buat suami saya sampaikan, Mas, bersyukurlah istri Anda mau ngaji. Gak ngaji koyok kuno apa wae? Gak ngaji. Untuk uripe waktu ini digunakan kanggo ngaji. Orang sampai ngerumpi, orang sampai keroyongan, orang sampai usaha nggak kena. Untung alhamdulillah kepada suami begitu. Tapi ini dalil bukan buat ibu-ibu. Ini dalil buat suami. Ya. Tapi dalil buat ibu-ibu adalah siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah baiknya petunjuknya, dia semakin jauh dari Taufik. Jangan sampai itu. Ya. Iya, kalau suami ibu ke rumah saya satu-satu tak bukan. Iya, kalau suami ibu ngeluh tentang ibu-ibu ke rumah saya tak gitu kan mesti tak omongin gitu. Kayak teman saya itu. Tak sampaikan, nah, untung bujur sampean ngaji, lekat ngaji tambah parah itu. Tadi buat ibu-ibu dipastikan setelah ngaji ada yang diamal. Nanti pulang, ibu-ibu pulang ke rumah sama suami, sampaikan, Mas, terima kasih ya mau jadi suamiku 20 tahun. Gitu mungkin? Ya, dikira pamitan nanti mati. Enggak, sekali-kali ngomong, Mas, Pak, terima kasih ya jadi pendampingku 20 tahun. Mohon maaf, aku istri banyak salah, banyak khilaf. Jangan bosan-bosan mengingatkan aku sebagai istri. Malah ini bocor ini, wah, mari ngaji dini. Ya Allah, bikin bentak kau ngaji mana? Jadi bocor ini. Wes ngaji dini tak turuti, lek iso tak terlalu, betul? Tapi itu, lek jangan ngaji berkali-kali, kalau nggak berubah jadi bocor ini. Ngaji mana? Mau terlalu aku. Kau wasel gak berubah, betul?
bolak-balik tinggal lokal gak berubah. Nah, itu bismillah 1, 2 diamalkan. Pulang ke rumah sama suami, alhamdulillah, Pak, terima kasih sudah jadi suamiku. Alhamdulillah mau melamar aku. Akeh wong itu ayu di kampungku, kok aku sing di nih. Jadi harus ilmu yang bermanfaat, ya, yang diamalkan, ya. Karena ilmu itu adalah manafak laisal ilmu ma'ufid. Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat, bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafal. Ya, Ibu. Jadi kalau ada fotokopian itu nggak penting. Yang penting diamalkan. Bapak saya dulu kalau ngaji kan ono fotokopian loh. Ada saya pernah ketemu ada di Blitar itu. Setari orang tua antum dulu ngisi di sini ada kopiannya sampai segini. Pertanyaannya, kopian segitu diamalkan nggak kira-kira? Jangan-jangan hanya numpuk di rumah. Ya. Nah itu. Jadi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat, apa yang diamalkan, bukan apa yang dihafalkan. Ya. Ingat 1 diamalkan, ngerti 1 diamalkan, paham 1 dilakukan. Ya, maka itu ilmu. Ya. Sampai kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu bila mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman wa lan takuna muta'alliman hatta takuna amilan bima ta'ammalta. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi orang alim, engkau tidak akan jadi orang berilmu sampai engkau belajar menuntut ilmu, ngaji taklim, dan tidaklah engkau sampai menjadi penuntut ilmu hingga engkau mengamalkan ilmu. Ibu-ibu, kita ini tidak akan jadi orang alim kecuali belajar, dan tidak kita jadi orang penuntut ilmu kecuali kita amalkan. Ya. Maka jangan sampai pintu taufik tertutup kalau tutupnya ilmu tapi tidak kita amalkan, tidak kita kerjakan. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada ibu-ibu semua, mungkin sebulan yang lalu ada seorang batu yang baca Quran yang bagus, ya, sekarang murtad. Dia belajar ngaji sampai taksim ke ustaz, dia sampai belajar taksim ke namanya Ustaz Bilal Qori. Tahu Bilal Qori? Dengan kalau lihat YouTube itu ada Bilal Qori. Ya. Itu bagus banget. Dia belajar di situ. Ya. Bapaknya takmir masjid, ibunya suka ngaji kayak jenengan di Karanglo. Dia berkali jadi imam masjid di Pemkot Batu di Karanglo sana. Belum lama ini salah satu teman kantornya mendapati cincinnya dari salib. Cincinnya dari salib. Ya. Itu salah satu musibah kalau ilmu hanya sekedar hafalan, ilmu sekedar pengetahuan, ilmu hanya sekedar hiasan. Maka ilmu itu diamalkan, ya, sekecil apapun diamalkan. Ya. Maka al ilmu yuhtafu bil amal, fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan itu disambut, ilmu akan tetap. Namun jika panggilan itu tidak disambut, ilmu itu akan pergi. Ya. Jadi ilmu itu memanggil terus-menerus untuk diamalkan. Ilmu itu minta kita melakukannya. Ilmu itu minta kita untuk mengerjakannya. Jika kita melakukannya, ilmu tetap pada kita. Tapi kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Maka sesuatu yang diamalkan itulah sesungguhnya ilmu. Yang tidak diamalkan itu bukan ilmu. Ya.
Maka setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mengawali hari selalu berdoa agar dalam sehari itu kita dapat ilmu yang bermanfaat. Maka jangan sampai pintu taufik tertutup karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, itu bersegera dalam perbuatan dosa, namun menunda-nunda taubat. Jangan sampai. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu, jadi dalam sehari ini ibu-ibu, kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah. Karena tidak ada orang hidup itu kecuali pasti punya dosa. Tidak ada di antara kita sehari pasti melakukan dosa. Tidak ada di antara kita sehari pasti ada kesalahan. Pasti ada maksiat, pasti ada kekeliruan. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan Allah katakan dalam ayat itu, wasari'u, bersegera, cepat-cepat, bergegas-gegas, sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, jangan bilang nanti, jangan bilang besok, jangan bilang nanti kalau tua. Segera bertobat kepada Allah. Maka ibu rahmat, setiap pagi kita disunahkan baca istighfar berapa kali? 100 kali banyak. Nabi kita Rasulullah SAW dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya, itu istighfar sehari 100 kali. Maka kita yang banyak dosa, banyak maksiat, harus lebih banyak daripada 100 kali. Demi Allah, demi Allah, jangan cukup 100 kali beristighfar, ditambah. Baca Sayyidul Istighfar. Baca apa lagi? Zikir yang bisa menghapuskan dosa sebanyak buih di lautan. Zikir apa? Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali. Sambil baca Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha terpuji. Dalam hati pikirannya apa? Maha suci Allah, saya banyak dosa, yang suci hanya Maha suci Allah, yang benar, yang suci hanya Allah. Kami yang paling banyak dosa, kami banyak maksiat, kami banyak keburukannya, kami banyak kotorannya. Subhanallah. Jadi kalau baca Subhanallah itu sambil bayangkan, yang suci hanya Allah, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak keburukan, kita banyak kejelekan. Wa bihamdi, dan segala puji hanya milik yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini kelihatan baik karena Allah menutupi aib-aib kita. Ibu-ibu, saya jenengan kelihatan baik karena Allah tutupi aib kita. Kalau Allah buka aib itu, kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berteman dengan kita.
Tidak ada orang mau berkawan dengan kita. Tidak ada yang mau duduk di samping kita. Bayangkan. Sampai kemudian ada ustazah cerita kepada ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu kata ustazah ini, sekali-kali kalau sedang marah sama suami, minta suami videokan kita sedang marah-marah. Berani ibu? Nanti lihat wajah kita ketika sedang marah kayak apa. Nanti setelah itu lihat video kita ketika sedang marah, akan nampak bagaimana wajah kita sebenarnya. Saya mau lihat YouTube, ada ustaz cerita, dia ceramah. Sama ibu, jawab ibu sekalian, kalau marah sekali-kali minta suami videokan marahnya sama suami, nanti lihat videonya. Ada komentar di YouTube itu. Alhamdulillah di rumah saya semua ada CCTV-nya. Saya jadi malu ketika CCTV ketika saya sedang marah. Sampai segitunya, ya. Maka sesungguhnya kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak keburukan, bertobat kepada Allah. Ibu-ibu, kalau hari ini Allah kasih kita kesempatan bernafas sampai hari ini, itu tandanya Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Allah kasih kita waktu untuk bertobat. Maka bersyukurlah kita bisa hidup sampai hari ini. Maka banyak-banyak istighfar. Dan sholat kita itu sebagian besarnya sholat kita itu bacaan bertaubat kepada Allah. Misalnya yang baca Allahumma baik, Allahumma baik baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antaraku dan kesalahanku, dosaku, maksiatku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Masya Allah. Ini doa luar biasa. Ya. Itu doa istimewa agar Allah menjauhkan kita dengan dosa-dosa kita sebagaimana jauhnya antara timur dan orang yang paling selamat itu orang yang selamat dari dosa. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak melakukan dosa. Orang yang paling selamat di akhirat kata Nabi adalah orang yang meninggal dunia tidak membawa dosa. Karena itu doa ketika ibu, doa ketika ada orang meninggal dunia, matanya ditutup, apa doanya? Loh, nggak apa? Pengajian yang dulu, loh, pengajian yang dulu, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Gak ingat sama sekali. Sekarang lupa, dulu gak hafal. Sekarang ditanya lupa, dulu dulu apa, sekarang lupa, bener. Ibu-ibu, kenapa orang menutup mata itu harus dimohonkan ampun kepada Allah? Doa pertamanya dimohonkan ampun. Orang menutup mata mati, kenapa dimohonkan ampun kepada Allah? Bukan doa agar amalnya diterima, tapi pertama diampunkan dosanya. Kenapa? Karena ibu-ibu, orang meninggal dunia itu kalau amalnya setinggi gunung, dia punya dosa kecil, potensi masuk neraka. Tapi amalnya dikit, dosanya setinggi gunung, diampuni Allah, masuk surga. Ya. Maka ibu dihafalkan doa itu. Kenapa? Karena kematian datang tiba-tiba. Ya,
datang tiba-tiba. Dan kalau ada di antara keluarga kita meninggal dunia, mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita. Kalau ibu itu nggak hafal, mau cari-cari kepean, enggak kan? Harus hafal sebagaimana hafalnya surat Al-Fatihah. Dan ibu-ibu, nanti kalau ibu meninggal dunia, mau tanya, siapa yang mendoakan ibu-ibu? Siapa? Anak. Siapa kira-kira yang duduk di samping ibu-ibu, talkinkan ibu-ibu, nuntut kata ibu-ibu, siapa kira-kira? Suami, siapa lagi? Anak. Pertanyaannya, suami jangan hafal enggak? Anak-anak hafal enggak? Ya cuma diem, cuma minum, innalillahi lalu nangis. Innalillahi lalu nangis. Padahal yang penting itu mendoakan. Maka di rumah nanti suaminya, Mas, Pak, tolong dihafalkan ya. Iya, Mas, Pak, hafalkan, saya juga ngapalkan. Nanti kalau saya mati, tolong didoakan saya dengan doa ini. Kalau bapak nanti meninggal, tak doakan dengan doa ini. Itu. Ngomong ke anak-anak, nak, tolong hafalkan ini. Kalau nanti kamu menemani ibu nazar, tolong didoakan ibu dengan doa seperti ini. Ya, ibu-ibu sekali lagi, mohon ampun kepada Allah itu penting. Ya, bertaubat itu penting. Ya, karena suatu saat ibu, suatu saat boleh jadi ada di antara kita meninggal dunia, suami nggak di samping kita, anak-anak kita jauh. Betul? Sampai ada kisah di Bogor, suami istri meninggal dunia membusuk di kamarnya tanpa anak di sampingnya. Terjadi. Ya, naudzubillah dari. Ya. Kita berharap ada yang di samping kita, kita berharap ada yang menemani kita. Tapi jika misalnya tidak ada orang, kita sudah bertaubat sungguh-sungguh sebelum meninggal, maka sering-sering taubat kepada Allah. Ya, baca istighfar, ya, sholat, ya, yang ada doa taubatnya, doa istighfarnya yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Habis tahajud, istighfar kepada Allah. Sebagaimana istighfarnya Nabi Adam misalnya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam. Ya. Maka sering baca ini, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tertipu dengan persahabatan mereka dengan orang-orang yang soleh, namun mereka tidak mencontoh sahabat-sahabat itu dalam ketaatan. Senang kumpul orang baik, senang ketemu orang-orang soleh, tapi tidak mencontohnya, tidak menirunya. Ya, itu tertutup dari pintu taufik. Dan kita bersyukur kepada Allah, teman-teman kita baik, jamaah kita baik, kumpulan kita orang baik. Maka ini harus jadi teladan kita. Lihat kanan kirinya, alhamdulillah, ini ada ibu-ibu rumahnya sederhana, ya, rajin ngaji, rajin taklim, ya, anak-anaknya baik, masya Allah. Ini yang patut dicontoh. Ya. Bu Bafian, di kantor saya itu, saya dulu pernah punya teman di kantor. Sekolahnya SMA, punya anak perempuan, menikah, punya anak satu, gajinya 14 juta,
14 juta anak perempuannya. 14 juta bayarkan. Lalu si anak ini ngomong kepada bapaknya, "Pak, saya mau berhenti dari pekerjaan saya." "Kenapa, Nduk?" "Pak, saya ingin merawat anak saya." "Loh, nggak bisa boleh pembantu toh, Nduk?" Kata anaknya, "Pak, kalau di akhirat saya ditanya sama Allah tentang anak saya nggak bisa jawab, Pak. Saya pengen merawat anak saya sendiri. Saya pengen jadi ibu untuk anak saya sendiri. Saya pengen tanggung jawab anak saya sendiri." Masya Allah, 14 juta ditinggalkan untuk merawat anaknya. Saya bilang sama fasilitator yang lain, kalau pengen lihat contoh orang baik, lihat itu. Setelah saya di KUA, seorang ayah yang bisa didik anaknya kayak begitu. Bayangkan, 14 juta ditinggalkan untuk merawat anak. Sekarang terbalik, cari duit tinggalkan anak. Ya Allah, ya. Maka cari sahabat baik, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dan kita contoh, kita teladani orang-orang. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Jadi begini ini dilihat siapa teman saya yang punya kelebihan, dicontoh. Siapa jamaahnya yang punya kebaikan, ditiru. Siapa di antara kita yang punya kesolehan lebih, ya, dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran dalam hidup kita. Ya, ini penting supaya kita selalu bernasihati, teringatkan setiap ketemu teman-teman kita, setiap ketemu jamaah kita, dimanapun. Bisa ngomong ke anak kita, "Do, iku lo koncone iku, omai sederhana kontrak, tapi hidupnya, ibadahnya Masya Allah, sabarnya Masya Allah." Ini contoh. Karena salah satu cara mengingatkan yang mudah adalah dengan contoh nyata yang bisa dilihat oleh mata kita. Maka dulu di TV ada namanya program tukar nasib prajurit. Ya Allah, tukar nasib, bayangkan, wong kaya tukar dengan orang miskin, rumah mewah tukar dengan gubuk sederhana. Masya Allah, itu untuk bisa merasakan bahwa hidup itu tidak semua orang mudah, tetapi ada banyak hal yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, dunia berpaling dari mereka, namun mereka malah mengikutinya. Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka janganlah kalian sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Jangan berlebih-lebihan urusan dunia. Ibu rahimahullah, yakinlah rezeki sudah dijatah, nggak usah khawatir. Rezeki sudah ada takarannya, nggak usah khawatir. Dunia sudah ditentukan Allah, jangan cemas. Saya Ibrahim, kira-kira sebulan yang lalu, sore, saya lewat di Noyo, mau ada kajian di Malang. Di depan saya tiba-tiba ada pickup jalan. Kita lihat tulisannya luar biasa. Tulisannya gitu, "Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani." Bagaimana mungkin aku takut kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Di tulisan di bak ke belakang.
tak video, sambil sepeda motor tak video. Ibu kalau lihat Instagram saya, itu ada video salah satunya, tak video ini nasihat bagus ini. Sambil naik pedal tak video ini jalan di depannya ini, win itu ya. Jika kita menuliskan saya, bisa lihat video itu jalannya di situ. Itu nasihat bagus. Bayangkan, bagaimana aku takut miskin, sedangkan aku ini hamba dari Zat yang Maha Kaya. Karena itu nggak usah takut miskin, Allah Tuhan kita Maha Kaya. Maka nggak usah dicemaskan urusan dunia, nggak usah dikhawatirkan urusan harta, nggak usah berpikir berlebihan urusan rezeki. Semua sudah diatur oleh Allah. Ibu rahmatullah, kalau kita ingin dapat rezeki, dekatilah yang memiliki rezeki, yaitu Allah. Banyak orang ingin dapat harta banyak, rezeki banyak, meninggalkan pemilik rezeki Allah. Itu salah besar. Ya, maka dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada nasihat, ya. Baca. Al-insanu ya'ti bila syai'in, thumma yas'a wara'a kulli syai'in, thumma yatruku kulla syai'in, wa yadhhabu bila syai'in, thumma yuhasibu ala kulli syai'in. Manusia datang dalam hidup tanpa membawa sesuatu, lalu ia hidup di dunia mengejar sesuatu, kemudian ia tinggalkan segala sesuatu dan pergi tanpa membawa sesuatu. Lantas ia dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu. Lahir gak bawa apa-apa, hidup cari apa-apa, pergi meninggalkan apa-apa itu, mati tanpa bawa apa-apa itu. Di akhirat dihisab atas apa-apa yang kita cari. Jangan sampai sederhana saja hidup ini, ya. Yang penting kita gunakan untuk kebaikan, ya. Yang terakhir Allah adalah, ya, akhirat mendatangi mereka, namun mereka berpaling darinya. Begitu Ibu. Hidup ini singkat, hidup ini sebentar, ya. Bertambah umur, bertambah dekat kematian, ya. Maka jangan sampai hidup ini dunia terlalu menguasai diri kita, ya. Lihatlah akhirat itu jauh lebih mahal, lebih penting untuk kita. Maka Nabi menyampaikan, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi niatkan semuanya untuk akhirat, niatkan semuanya untuk surga, niatkan semuanya untuk kebahagiaan akhirat, ya. Berumah tangga untuk akhirat, punya anak untuk akhirat, ya. Ngurus rumah tangga untuk pahala akhirat, ngaji ini untuk akhirat, bukan untuk dunia, ya. Sehingga mudah-mudahan setiap amal-amal kita menjadi amal yang membahagiakan kita di surga Allah Subhanahu. Saya kira itu Ibrahim sudah mau 9:30, ya. Sebelum ditutup, jika ada satu dua yang disampaikan, silakan. Baik. Mudah-mudahan nggak ada. Pertanyaan.
Kalau kita tutup dengan doa, di tempat yang barokah, insya Allah majelis kita bersama para malaikat. Mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agamamu ya Rabb, perbaiki agamamu ya Rabb, sebab dialah pelindung penyelamat dalam hidupku. Ya Rabb, perbaiki urusan duniaku, sebab di dalamnya aku hidup hari ini. Ya Rabb, perbaiki urusan akhiratku, baguskan urusan akhiratku, indahkan urusan akhiratku, sebab akhirat itu tempat kembaliku, sebab akhirat itu tempat kembaliku ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai kebaikan buat kami semua, kebaikan untuk menambah amal-amal ibadah. Jadikan hidup kami bisa menambah amal soleh. Jadikan hidup kami bisa menambah amal kebaikan. Ya Allah, jadikan kematianku sebagai keselamatan dari semua keburukan. Jadikan wafatku sebagai istirahat dari semua dosa maksiat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Salihin, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri-diri kami. Kami telah banyak melakukan dosa untuk diri-diri kami. Karena itu ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sehina apapun dengan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun dengan semua masa lalu kami. Ya Allah, tangan ini pernah melakukan dosa maksiat. Tangan kami berulang-ulang melakukan dosa. Tangan yang kami angkat seringkali berbuat keburukan. Ampuni dosa dari kedua tangan ini ya Allah. Ampuni dosa dari kedua tangan ini ya Allah. Ya Allah, mulut kami juga sering mengucapkan kata-kata yang buruk, pernah membentak anak-anak kami berlebih-lebihan, pernah ngomeli keluarga kami berlebih-lebihan, seringkali mengeluh, padahal nikmat-Mu sangat banyak kepada kami. Kurang bersyukur dengan lisan ini, padahal anugerah-Mu sangat besar. Jangan berzikir menyebut nama-Mu ya Allah, padahal Engkau yang memberikan kecukupan kepada kami semua. Ya Allah, ampuni semua dosa dan lisan kami. Ampuni semua kesalahan dari kata-kata kami. Ya Allah, hari ini mata kami meneteskan air mata
Karena kami sadar banyaknya dosa kami. Kami ingat banyaknya kesalahan kami. Dan kami takut Engkau siksa kami dengan dosa yang banyak ini. Kami khawatir Engkau azab kami dengan dosa yang bertumpuk-tumpuk ini. Ya Allah, jadikan tetes air mata ini meredam amarah Kamu. Ya Allah, Ya Allah, jadikan tetes air mata menghapus semua dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, jangan sampai kami berdiri dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan sampai kami keluar dari masjid ini, dari rumah-Mu, ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni semua dosa kesalahan kami. Sebab jika Engkau tidak ampuni kami, ya Allah, kami pasti akan jadi orang paling celaka dunia akhirat. Ya Allah, Ya Ghafur, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas keimanan, kuatkan hati kami di atas kebaikan, kuatkan hati kami di atas ketaatan. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kami meninggal saat sholat. Ya Allah, izinkan kami wafat saat sedang sujud indah di hadapan-Mu. Ya Allah, matikan kami dan izinkan lisan kami membaca kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, jika pimpinan di kami sulit, jadikan keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami, jamaah ini yang membimbing kami, membantu kami, untuk kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, jika pimpinan di kami sulit, tidak ada keluarga, tidak ada orang bantu, ya Allah, ringankan ya Allah, mudahkan ya Allah, agar kami semua bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau cinta kepada kami. Matikan kami saat Engkau benar-benar ridho kepada kami. Dan jauhkan kami, keluarga kami dari su'ul khatimah. Selamatkan kami, keluarga kami dari mati yang buruk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar, waqina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu rahimahullah, mudah-mudahan sedikit ini manfaat bagi kita semua. Kami akhiri adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.